Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan meneruskan dari cerita yang selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke cerita. Seketika Albert tertawa. Sonya, aku mengantuk. Jangan ganggu aku. Aku harus mengistirahatkan tubuhku agar kualitas ku terus terjaga, ucap Albert sambil memejamkan mata. Ia pikir takkan habisnya jika membahas masa lalu dengan Sonya. Sonya berdecih. Ia pun kembali membalikkan tubuhnya. Niat hati ingin berbicara serius, tapi suaminya. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Zen memejamkan matanya, menahan geram saat Mark memanggilnya. Tak ingin kehilangan wibawanya, Zen pun berlari dengan membungkuk. Ia berharap Gia atau Zidane tak melihat aksi konyolnya. Oke, ini sudah berjalan 2 menit. Aku hanya tinggal menunggu 8 menit. Ucap Zen saat akan masuk ke dalam lift. Ia menggerutu sendiri. Sedangkan Zidane hanya menggeleng. Dan Gia tertawa melihat aksi suaminya. Ada apa? Tanya Zidane. Gia menggigit bibir bawahnya. Ia bingung harus memulai dari mana. Ia menghirup nafas dalam-dalam, lalu membuangnya. Zidane, kau lelaki baik. Kau pasti akan mendapatkan yang lebih baik dariku, ucap Gia. Ia bisa melihat raut wajah Zidane berubah. Gia, apakah kau sudah mulai mencintai Zen? Tanya Zidane. Ia berusaha menguatkan hatinya. Gia menunduk. Ia tak berani menatap Zidane. Tak perlu bertanya lagi. Zidane sudah tahu apa jawaban Gia. Ia maju ke arah Gia dan menepuk pelan pundak Gia. Aku bersyukur jika kau memang bahagia bersama Zen.
Teruslah bahagia demi calon keponakanku. Jangan mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja, ucap Zidane. Memang berat, tapi ia bisa apa? Memang sakit, tapi akan lebih sakit jika ia tak bisa mengikhlaskan. Mendengar ucapan Zidane, Gia mengangkat kepalanya dan melihat Zidane yang sedang tersenyum ke arahnya. Hati Gia merasa tak enak saat melihat senyuman Zidane. Ia tahu senyuman Zidane adalah senyum yang penuh luka. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Zen mundar-mandir di ruangannya. Ini sudah lebih dari 15 menit berlalu. Tapi sampai sekarang istrinya belum muncul juga. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyusul mereka, ucap Zen. Baru saja ia akan memutar gagang pintu. Terdengar suara derap langkah. Dan ia yakin itu adalah istrinya. Dengan cepat ia langsung berlari ke arah kursi kerjanya dan membuka dokumen yang berada di atas meja. Ia lupa. Ia belum membuka jasnya. Dedi panggil Gia saat membuka pintu. Kau sudah selesai? Tanya Zen dengan gaya so cool. Zen melirik sebentar ke arah Gia. Lalu matanya kembali berpura-pura melihat dokumen di depannya. Gia maju ke arah Zen. Ia mengelum senyum saat menyadari bahwa suaminya menunggunya. Terbukti karena Zen belum membuka jasnya. Apa aku menghabiskan waktu lebih dari 10 menit, Dad? Tanya Gia. Senyumannya semakin lebar saat melihat suaminya memeriksa dokumen yang terbalik. Daddy, kau marah padaku? Tanya Gia saat Zen tak menjawabnya. Oke, baiklah. Jika kau marah padaku, sepertinya aku akan menerima tawaran Zidane
untuk menikmati teh bersama. Ucap Gia lagi saat Zen masih tak mau menjawab. Mata Zen membulat sempurna saat mendengar ucapan Gia. Seketika ia pun melihat ke arah Gia dan langsung menarik tangan Gia sebelum Gia berbalik. "Maafkan aku," lirih Zen. Seketika Gia tersenyum. Ia pun berjalan lebih dekat ke arah Zen. Zen yang tahu Gia akan duduk di pangkuannya, langsung memberikan Gia ruang. Dan kini Gia sedang duduk di pangkuan suaminya dengan posisi menyamping. "Aku kira kau akan mengintip sampai pembicaraanku selesai," ucap Gia. Tangannya memainkan bulu-bulu halus di wajah Zen. "Aku tidak mengintip," elaknya. "Tunggu. Apa tadi dia mengajakmu untuk menikmati teh bersama?" tanya Zen dengan nada posesif. "No, Dad. Aku hanya mengetesmu," ucapnya. Ia menghadiahi kecupan di bibir Zen. "Dia hanya menyuruhku untuk terus bahagia bersamamu." Mendengar ucapan Gia, seketika Zen tertegun. Kenapa hati adiknya sangat baik? Ia sudah terlalu sering menyakiti Zidan. Namun, dia sama sekali belum meminta maaf. Mengerti apa yang dirasakan suaminya, Gia mengelus rambut Zen. Elusan itu terasa nyaman bagi Zen. Hingga Zen terhanyut. Saking terhanyutnya, tangannya sudah mengelus paha istrinya. "Daddy," pekik Gia. Tanpa menjawab teriakan istrinya, Zen pun langsung. Oke guys, kita berganti ke tempat yang berbeda. Sementara di tempat lain, "Audrey," panggil Josh dari arah belakang. Audrey terkesiap. Ia langsung mematikan panggilannya. Josh," jawab Audrey. Josh memberikan gelas berisi teh ke hadapan Audrey. Dan Audrey menerimanya. Ia langsung menyeruputnya secara perlahan.
Bagaimana keadaannya? Tanya Josh sedikit ragu. Dia baik, jawab Audrey singkat. Ia tak nyaman jika Josh bertanya tentang hal yang menjadi privasi Audrey. Audrey, ayolah. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Dia berhak tak? Maaf Josh, aku harus membeli sesuatu, potong Audrey saat Josh berbicara. Josh menghela nafas saat Audrey kembali menghindar. Seandainya saat itu ia tak menugaskan Audrey ke Korea, Audrey takkan menanggung ini sendiri. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, subscribe. Saya Mimin, bye bye.